Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat yang paling mulia di muka bumi ini adalah nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat kita panjat curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi yang membawa risalah suci dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan kepada kita dan selanjutnya ditinggalkan kepada kita, yaitu dua wasiat yang paling mulia, dua wasiat yang paling agung untuk kita pedomani, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan wasiat sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi barang siapa yang berpegang pada dua pedoman ini, pada dua wasiat ini, yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, maka tidak akan pernah kita tersesat sedikit pun. Kenapa? Karena sempurnalah ajaran risalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan sempurnalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian khatib kembali mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada pribadi khatib, agar senantiasa kita berpegang pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, bukan sekedar bertakwa, bukan takwa di pagi hari dan kembali kufur di sore hari, bukan takwa di sore hari tetapi kembali kufur di malam hari, tetapi takwa yang sepenuhnya hadir menjadi tameng dan perisai di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam perangai kita, di dalam perilaku kita, tutur kata kita, dan tindak tanduk kita adalah senantiasa dihiasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak akan berbicara buruk orang-orang yang sedang bertakwa dan ada takwa di dalam hatinya. Tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan, tidak akan melakukan penyelewengan-penyelewengan, pelanggaran-pelanggaran bagi orang yang sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams bahwasanya setelah penciptaan manusia itu disempurnakan, wa nafsin wa ma sawwaha, dan ketika ruh sudah ditiupkan kepada jasad kita di dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan lamanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan ketika itu Allah mengilhamkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua pilihan. Fujuraha, kita akan berbuat baik, berbuat buruk, wa taqwaha, atau kita ingin berpegang pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang tidak akan pernah mengintai kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuat baik, maka mungkin kita khilaf dan terjerembab dalam perbuatan keburukan. Kenapa? Karena itulah hakikat penciptaan manusia, diberikan kepadanya keburukan dan diberikan kepadanya kebaikan. Nah, dengan akal yang sehat, dengan risalah Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasul, dengan petuah-petuah dan dawuh para ulama, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang kufur, mana yang takwa. Merugilah orang yang tidak menghiraukan dua sumber pedoman ini, Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam fi hikmatir rabi'atus wasalasun, yaitu pada hikmah 34
Ibnu Athaillah mengatakan, "Ukhruj min awsafi al-bashariyah an kulli wasfin manaqidin li ubudiyatika litakuna linida al-haqqi mujiba wa min hadratihi qariba." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-34 mengingatkan kepada kita sebuah untaian kalimat yang sangat indah, bahwasanya di dalam berpegang pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah mengatakan, keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan, dari setiap sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaan engkau, agar engkau bisa menyambut panggilan Tuhanmu, agar engkau tidak tertabir dari kebesaran Tuhanmu dan bisa dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Athaillah, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang melindungi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara itu yang melindungi kebesaran Allah, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak terlindungi oleh sesuatu apapun. Namun kitalah yang terlindung dari kebesaran Allah. Kitalah hambanya ini yang terlindung, terhijab, tertutup, terdinding dari rahman, dari rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terhijab dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dari keagungan dan kebesarannya, akibat 4 hal, kata Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikamnya. Apa 4 hal itu? Khalli qalbaka an sifatil mazmumah. Jika engkau ingin memandang langsung dengan mata batinmu, jika hatimu yang suci, jika jiwamu yang lapang ingin memandang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril dan mengajarkan al-ihsan, anta'budallah, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam tarah, jika engkau tidak melihatnya, maka pastinya Allah melihat kita di dalam ibadah-ibadah kita. Dalam konteks ini, mungkin kita salat tetapi Allah tidak hadir di dalam hati kita. Mungkin kita mengaji, tadarrus, beramal ibadah yang lainnya, tetapi bukan Allah yang mendorong kita agar berbuat baik dan beribadah kepadanya. Ada faktor duniawi yang mendorong kita supaya kita ingin dihormati. Ada faktor lain supaya kita merasakan diri kita yang lebih baik dari orang lain. Bahkan puncaknya ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar di dalam sholatnya, dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, berkata jujur di dalam hatinya, dia mengucapkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tetapi tidak hadir kemahabesaran Allah di dalam jiwanya, tidak ada Allah. Dia tidak bisa memandang Allah ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Allah. Karena merasa dirinya masih besar. Memandang orang lain kecil. Karena merasa dirinya yang paling mulia. Karena merasa dirinya sholatnya yang paling benar. Dia mengingkari kata hatinya. Dia mengingkari takbiratul ihram dalam sholatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa itu terjadi? Kata Ibnu Athaillah, ada 4 hal yang menyebabkan hal demikian itu. Yang pertama adalah dihiasinya manusia ini dengan sifat-sifat kebinatangan, al-bahaimiyah. Karena ada sifat kebinatangan sehingga membuat manusia hanya cenderung pada makanan, hanya cenderung kepada syahwat, hanya cenderung kepada dunia, hanya cenderung kepada syahwatnya. Kemudian yang kedua katanya, yang menghalangi kita untuk melihat, untuk membuat mata batin kita, mata hati kita melihat Allah dan memandang Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia memiliki sifat as-sab'iyah, sifat kebuasan.
Dia rakus, diberi satu oleh Allah Subhanahu wa taala, maunya dua. Rakus. Maka hari ini kita melihat banyak orang, banyak kasus di mana-mana anak menganiaya orang tuanya. Orang tua menganiaya anaknya, suami atau istri yang menganiaya bahkan membunuh pasangannya sendiri. Yang terbaru adalah anak-anak kita melaporkan gurunya ke polisi. Na'udzubillah. Di mana adab-adab ini adalah namanya karena manusia itu diberikan nafsu syahwat kepuasan, mau menguasai. Kemudian yang ketiga ada namanya kata Ibnu Athaillah adalah sifat kemanusiaan itu diberi atau dicekoki oleh sifat-sifat kesetanan. Maka di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setiap dalam kebaikan yang ingin kita lakukan selalu ada gangguan-gangguan setan. Siapa setannya? Minal jinnati wan nas, yaitu gangguan setan dalam bentuk jin dan manusia. Jadi manusia itu bisa menjadi setan bagi kita juga. Ketika dia mengganggu kita, ketika dia menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Bahkan kita sendiri, di dalam jiwa kita sendiri, ada nafsu kesetanan yang terus menjerumuskan kita supaya apa? Terus menyikapi sesuatu dengan sumbu pendek, dengan emosi, dengan amarah, menyikapi sesuatu kehidupan ini dengan mempertanyakan di mana keadilan Allah, menggibah, apalagi memfitnah, mencaci, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Katanya, tapi keburukan ini benar. Nah, itulah gibah karena benar. Kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian sifat kemanusiaan yang buruk di dalam diri kita, yang keempat adalah sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Kenapa kita ingin ikut-ikutan merasa besar? Allah Maha Agung. Kenapa kita memilih untuk dan mencari untuk diagung-agungkan? Allah adalah pemilik segala puji dan segala puja dan puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun kenapa kita manusia yang selalu ingin dipuji? Kalau tidak dipuji, dia cemberut. Kalau dia dipuji, maka baru dia merasa bangga, merasa paling hebat, merasa paling benar. Kenapa? Itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang tidak seharusnya ada dalam diri kita sebagai umat manusia. Kata Ibnu Athaillah, untuk mengobati 4 penyakit ini, 4 pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu solusinya. Apa? Adalah sifat kehambaan. Adalah sifat kehambaan sebagai umat manusia, sebagai hamba. Kita mengecilkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencari pujian orang lain. Kita tidak mencari kemuliaan dari orang lain. Biarlah Allah yang memuliakan kita. Falillahil izzatu jami'a. Bahwa sesungguhnya kemuliaan itu hanya datangnya dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu ada satu doa, Allahumma kafana izzan. Ya Allah, cukupkan bagi kami kemuliaan, antakuna rabban lana. Cukup bagi kami menjadi mulia dengan menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami. Wa kafana fakhran, dan cukuplah sebuah kebanggaan, cukuplah sebagai kemuliaan bagi kami dengan menjadi hamba-Mu ya Allah, menjadi orang yang hina di hadapan-Mu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga menjadi ibrah di dalam khutbah singkat ini, bahwasanya marilah kita menjauhi 4 sifat di dalam diri kita yang menjadi sifat-sifat kemanusiaan itu tadi.